Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas materi matriks bagian yang ketiga, yaitu determinan dan minor kofaktor. Materi ini adalah materi matematika wajib kelas 11 semester 1. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah like and subscribe. Bagi teman yang belum, masih ditunggu ya. Misalkan diketahui matriks A, determinan dari matriks A ditulis det A atau lambangnya bisa dilihat di sini. Determinan matriks ordo 2 kali 2. Diketahui matriks A dengan elemen A, B, C, D. Determinan dari matriks A, cara menyelesaikannya, elemen pada diagonal utama dikalikan dikurangi dengan elemen pada diagonal samping. Determinan dari matriks A itu sama dengan A dikalikan D dikurangi B dikalikan C. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai determinan dari matriks A. Cara menyelesaikannya, kita kalikan elemen pada diagonal utama, kemudian dikurangi dengan perkalian elemen pada diagonal samping. Determinan dari matriks A sama dengan negatif 2 dikalikan 1 dikurangi 1 dikalikan negatif 1. Diperoleh hasil negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Jadi determinan dari matriks A sama dengan negatif 1. Jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Yang pertama, jika determinan dari matriks A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singuler. Jika determinan dari matriks A tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singuler. Dari contoh di atas, determinan dari matriks A itu tidak sama dengan 0. Dengan demikian, matriks di atas itu merupakan matriks non-singuler. Kita lanjutkan. Determinan matriks ordo 3 kali 3. Yang pertama yaitu dengan menggunakan cara sarus. Langkah-langkah menyelesaikannya, yang pertama, tulis kembali elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan garis vertikal. Langkah kedua, jumlahkan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada dan sejajar diagonal utama, kemudian dikurangi dengan hasil kali elemen-elemen yang terletak pada dan sejajar diagonal samping. Bisa dicermati di sini cara menyelesaikannya. Elemen pada kolom pertama dan kolom kedua kita letakkan di belakang garis vertikal. Elemen pada diagonal utama dan yang sejajar diagonal utama kita kalikan, kemudian dijumlahkan, dikurangi dengan perkalian elemen pada diagonal samping dan yang sejajar dengan diagonal samping. Bisa dicermati di sini untuk menentukan determinan dari matriks A. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai determinan dari matriks A. Langkah menyelesaikan, kolom pertama dan kolom kedua kita letakkan di belakang garis vertikal. Cara menyelesaikannya bisa dicermati di sini. Perkalian elemen pada diagonal utama dan yang sejajar dengan diagonal utama kita jumlahkan, dikurangi perkalian elemen pada diagonal samping dan yang sejajar dengan diagonal samping. Kemudian kita selesaikan, diperoleh hasil 0 dikurangi 10 dikurangi 36 dikurangi yang belakang ini kita selesaikan 0
dikurangi 40 dikurangi 36. Bisa disederhanakan, diperoleh hasil negatif 10 ditambah 40 sama dengan 30. Jadi determinan dari matriks A sama dengan 30. Kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu cara ekspansi kofaktor. Kita tentukan dulu minor elemen matriks. MIJ adalah determinan yang diperoleh karena penghapusan baris ke I dan kolom ke J. Bisa dicermati di sini. Misalkan kita mau mencari M11, itu artinya baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan, sehingga diperoleh determinannya yaitu EI dikurangi FH. Untuk menentukan M12, kita hilangkan baris pertama dan kolom kedua, sehingga diperoleh M12 itu sama dengan D dikalikan I dikurangi F dikalikan G. Selanjutnya yaitu kofaktor. KIJ sama dengan negatif 1 dipangkatkan I ditambah J dikalikan MIJ. Cara yang mudah, jika I ditambah J ini menghasilkan bilangan genap, maka KIJ itu bertanda positif. Sedangkan jika I ditambah J ini hasilnya bilangan ganjil, maka tandanya itu negatif. Bisa dicermati di sini. Langkah berikutnya menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor. Yang harus kita lakukan yaitu pilih sembarang baris atau kolom yang diekspansi. Kemudian jumlahkan hasil kali masing-masing unsur yang dipilih secara baris atau kolom dengan kofaktornya. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari determinan matriks A. Cara menyelesaikannya, misalkan kita mengambil baris kedua. Maka kita tentukan dulu M21. Artinya baris kedua kita hilangkan, kolom pertama kita hilangkan, kita tentukan determinannya 2 dikalikan min 3 dikurangi 3 dikalikan min 2. Kita selesaikan sama dengan negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Langkah berikutnya kita tentukan M23. Artinya baris kedua kita hilangkan, kolom ketiga kita hilangkan. Diperoleh hasil M23 yaitu 4 dikalikan negatif 2 dikurangi 2 dikalikan negatif 1. Kita selesaikan sama dengan negatif 8 ditambah 2 yaitu negatif 6. M22 tidak kita cari karena di sini elemen untuk baris kedua, kolom kedua itu 0. 0 dikalikan M22 itu hasilnya 0. Untuk menentukan determinan dari matriks A, maka kita tinggal menentukan tandanya dulu. Untuk baris yang kedua itu negatif, positif, negatif. Kita tulis di sini negatif, positif, negatif. Kita kalikan elemen baris kedua dengan minornya. 6 dikalikan M21, 0 dikalikan M22 yaitu 0, 5 dikalikan M23. Kita selesaikan, diperoleh hasil 0 ditambah 0 ditambah 30 yaitu 30. Jadi nilai determinan dari matriks A sama dengan 30. Ternyata dengan menggunakan cara yang berbeda, nilai determinannya itu tetap sama yaitu 30. Kita lanjutkan sifat-sifat determinan matriks. Bisa dicermati di sini sifatnya. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita tentukan determinan dari matriks A.
4 dikalikan negatif 2 dikurangi 2 dikalikan negatif 5, kita hitung diperoleh hasil negatif 8 ditambah 10 sama dengan 2. Matriks B kita tentukan determinannya, caranya sama, negatif 3 dikalikan 2 dikurangi 1 dikalikan negatif 5 diperoleh hasil negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Untuk soal yang pertama, kita gunakan sifat yang pertama. Determinan dari transpos matriks B sama dengan determinan B. Determinan B tadi sudah kita cari negatif 1. Jadi determinan dari transpos matriks B sama dengan negatif 1. Cara menyelesaikan soal yang kedua, kita gunakan sifat yang kedua. Determinan dari inverse matriks A sama dengan 1 dibagi determinan matriks A sama dengan 1 dibagi 2. Jadi determinan dari inverse matriks A sama dengan 1/2. Yang ketiga, determinan dari A kali B sama dengan determinan A dikalikan determinan B. Kita ganti masing-masing, yaitu 2 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi determinan A dikalikan B sama dengan negatif 2. Contoh yang keempat, determinan dari A pangkat 3 sama dengan determinan A dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi determinan A pangkat 3 sama dengan 8. Sifat yang kelima bisa dicermati di sini. Untuk menyelesaikan soal yang nomor 5, determinan 4 kali B sama dengan 4 kuadrat dikalikan determinan B sama dengan 4 kuadrat, yaitu 16 dikalikan negatif 1 diperoleh hasil negatif 16. Jadi determinan 4B sama dengan negatif 16. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.